Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya ingin sedikit sharing karena teman-teman banyak yang selalu saja bertanya, saham ini masih menarik enggak? Gitu. Masih aman enggak? Ini bagus apa enggak? Nah, itu memang kelihatannya sepele gitu ya. Tapi dengan pertanyaan seperti itu sebenarnya teman-teman belum siap untuk berinvestasi gitu. Karena belum tahu kapan harus membeli, kapan harus menjual, itu belum paham. Nah, ini karena pada sesi ini yang saya bahas teknikal. Jadi kita melihatnya dari sisi teknikalnya. Kalau teman-teman investasi sesuai fundamentalnya ya silahkan. Beli ketika fundamentalnya bagus, jual ketika fundamentalnya dirasa sudah kurang bagus. Nah, seperti itu. Nah, misalnya contoh ini ya, saya menggunakan Stockbit. Lalu banyak sekali teman-teman yang tanya, ini pakai apa om, pakai apa om, pakai Stockbit. Catnya itu selalu pakai Stockbit. Nah, misalkan gini, kalau bisa saya screening ya, pakai screener. Misalnya sini ada peak akumulasi. Ada peak akumulasi. Nah, ya benar ini diakumulasi, tapi dia secara teknikal masih bagus apa enggak buat masuk gitu. Posisinya masih bagus apa enggak, resiko dan rewardnya masih sepadan apa enggak. Nah, coba kita klik deh yang sering itu misalkan BP. Oke, kita klik BP ya. BP. Nah, ini teman-teman pentingnya sekali untuk paham dan bisa mengerti support dan resisten itu di sini. Nah, misalkan gini. Nah, BP gimana? Oh, masih menarik apa enggak? Ini ada peak akumulasi ya. Ada II dan DR yang akumulasi gede. Nah, menarik apa enggaknya dia di sini dilihat aja. Supportnya dia itu di mana? Gitu. Misalkan kita tarik support. Ini. Nah, supportnya di sini. Kemudian resistnya di mana? Resisten dekatnya di mana? Nah, di sini. Nah, posisi harga sekarang di 147. Nah, ini dihitung aja. Resikonya teman-teman cut loss nanti berapa sih? Gitu. Berapa persen? Misalkan begini. Nah, sampai ke support itu resikonya 12%. Minus 12%. Ya. Nah, terus kita ukur. Potensi profitnya berapa? Nah, 10% misalkan ya. Nah, ini berarti resikonya adalah minus 12%. Rewardnya adalah sebesar 10%. Nah, apakah nanti akan selalu berjalan seperti yang kita hitung? Misalkan selalu naik 10%, ya enggak. Gitulah. Ya enggak. Nanti gimana bisa menjelaskan ya? Sesuai kondisi marketnya. Kalau memang marketnya sangat bagus, ya tidak menutup kemungkinan 10% ini akan dapat. Ya. Tapi ketika marketnya jelek, kalian harus siap kehilangan minus 12 ini. Nah, seperti itu. Nah, resiko ini nanti mengukur kalian hitung dengan porsi dana yang kalian gunakan. Misalkan minus 12% dari 1 juta itu berapa?
berarti 120.000. Berarti kalian harus siap minus 120.000 gitu loh. Kalau memang cut loss-nya berdasarkan support ini. Gitu. Nah, seperti itu. Kenapa kok seperti itu? Nah, karena estimasi kita ya dia kalau naik, kalau enggak. Nah, seperti itu. Pertama yang kita teliti itu support resisten. Dan kita lihat juga trennya bagaimana sih dia. Oh, dia uptrend. Uptrendnya dari mana? Ini higher high, ini higher low. Ini low, ini low ya. Jadi higher high dan higher low. Ini higher low lagi, ini higher high lagi. Ini higher low lagi. Nah, potensinya ya ini higher high lagi. Kalau memang dia market berkenan seperti itu. Nah, kalau higher high lagi ya otomatis potensinya menembus resistnya lagi. ATH lagi di 230 berapa ini? 234. Seperti itu. Nah, jadi masih menarik enggak? Masih, karena potensinya masih besar, misalkan seperti itu. Alasan kita membeli. Jadi, jangan panik ketika kalian memutuskan untuk beli di 147, ya harus siap dengan resiko turun 12%. Nah, kalau nggak mau turun 12%, gini cara mengakalinya. Kalian tunggu turun di 100 berapa ini? 129, mendekati 129, atau kalian nunggu di 162, dia break 162. Nah, ketika dia break, kalian beli di 162 ini. Kenapa? Karena ketika dia berhasil break 162, break resist dekatnya, maka 162 ini menjadi support dekatnya. Nah, efeknya apa? Ketika kalian beli 162, ketika dia jebol di bawah 162, ya maka harus cut loss. Nah, resikonya kalian lebih kecil karena mengambil resikonya dari support ini 162. Jangan sudah kelewat nih, dia tembus 164 misalkan. Nah, kalian hanya cut loss 2 tick kalau memang dia false break. Seperti itu. Nah, begitu loh teman-teman. Nah, ini ada dua opsi, kalian tunggu atau kalian spec buy di sini. Spec buy di sini maksudnya ya porsinya jangan besar-besar. Sekiranya kalian siap loss dengan minus 12% tadi. Kalau nanti memang dia turun, santai aja. Selama belum jebol 129 ya jangan cut loss karena planningnya adalah cut loss ketika dia jebol support dekatnya. Malah kalau dia mantul di 129, misalkan konfirmasi mantul, tidak jebol support, ya kita nambah di bawah agar average kita lebih bagus. Nah, jadi kesimpulannya BI masih menarik dengan catatan itu tadi. Planningnya adalah belinya sesuai risiko. Gitu. Jadi porsinya nggak gede-gede banget ketika kita beli di tengah sini. Nah, misalkan kalau memang pengen full porsi ya kita sini misalkan 20%. Pengen full porsi ya ketika kita nunggu dia break resist dulu. Misalkan dia geraknya ternyata naik. Nunggu break resist. Full porsinya ketika dia mungkin konfirmasi turun dulu ke support dekatnya 162, terus kita average up. Nah, begitu contohnya teman-teman. Berarti secara keseluruhan masih menarik. Tapi titik entry-nya yaitu tadi. Kita perlu kalkulasi resiko kita seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang lebih lengkapnya, itu ada di basic, materi basic ya. Di sebelumnya silahkan dibuka lagi. Itu ada kombinasi antara teknikal dengan tape reading. Itu juga sudah saya bahas di sana. Sudah saya bahas. Nah, silahkan dilihat kembali. Nah, contoh yang saham yang tidak menarik misalkan yang sudah rally apa?
Nah, gini. Ini sudah sangat jauh dari supportnya. Supportnya misalkan kita pakai supportnya di sini deh. Nah, apakah kalian siap turun dengan sekian persen? Panen apakah masih menarik? Masih menarik. Misalkan seperti itu. Kalau dia turun ke support, dia sampai minus 20%. Ya saya nggak mau ambil resiko kalau kayak gini. Ini sudah pucuk sekali. Nunggu turun aja. Nunggu turun misalkan supportnya kita buat support di 1534 sama di area sinilah. Misalkan dua support sini. Ya tunggu di dua area sini aja. Santai. Kenapa harus mengejar ketika kita sudah ketinggalan? Nanti malah eh, kalau waktunya turun, kita sudah beli pucuk. Ya percuma. Seperti itu. Berarti resikonya lebih gede daripada ribetnya. Ribetnya kapan nih? Kita nggak tahu loh resikonya itu di mana. Karena ini sudah ATH ya. Ini kita nggak tahu resistnya itu di mana. Dia mau dikerek sampai berapa kita juga nggak tahu. Kenapa kita melakukan trading yang penuh spekulatif gitu loh. Misalkan kita harus nunggu di support ya sabar aja kita nunggu di support. Asalkan tidak ada volume buangan gede atau distribusi yang besar. Nah, seperti itu. Nah, itu contoh ya, teman-teman. Jadi silahkan digunakan dalam membuat plan ketika trading ya seperti itu. Gitu. Misalkan masih mana ada enggak? Bisa dilihat dari volume juga. Ada volume buangan gede kayak gini enggak? Nah, kalau ada volume buangan gede misalkan ini di tanggal berapa ini? 26 September. Dia volume buangan gede. Ya pasti potensi turun lagi kan? Nah, turun. Nah, kita nunggunya di mana? Di support. Nah, ini supportnya. Support adalah resisten yang sudah di break. Nah, dia pas mantulnya di support ini. 1246. Ya benar ya 1246. 1245. Nah, ini mantulnya low-nya benar-benar di 1245. Seperti itu. Ya, bisa dipahami ya. Nanti silahkan dipraktekkan. Jadi jangan cuma didengar aja, dilihat aja, tapi dipraktekkan. Dipraktekkan, tarik-tarik garis nggak masalah. Kata siapa teknikal nggak penting, karena sudah banyak orang yang berhasil dengan menggunakan teknikal ini. Jadi saya nggak peduli dengan pendapat itu. Seperti itu. Oke, begitu saja ya saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.